Halo semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Batik, yaitu podcast bareng Matik bulan Mei kali ini. Eh, di podcast kali ini kita membahas tentang kuliah offline ya. Kali ini kita juga udah kedatangan narasumber dari angkatan 2020 dan 2021. Yang pertama yaitu ada Kak Adela sama ini Mas Fikri. Boleh perkenalan gimana? Adela dulu. Halo Adela, Halo, gimana nih kenalin. kabarnya? Kenalin. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Harus baik sih. Harus. Sehat nggak ya? Iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya dari Fikri. Boleh kenalan nih? Halo semua, kabarnya kabarnya. Aku Muhammad Yudin Fikri, biasa dipanggil Fikri dari Matematika 21 Elo. Mantap. Oke, selanjutnya kabarnya gimana nih Fikri? Ya, seperti biasa baik. Alhamdulillah. Langsung aja. Nah, saat ini kan kita melaksanakan kuliah offline ya. Walaupun emang masih hybrid kan, ada yang online juga sebagian, misal kayak matkul pilihan kan online ya. Iya kan? Matkul pilihan kita online. Terus boleh nih dari kalian bisa cerita singkat nih bagaimana rasanya sih kuliah offline, perbedaannya dari yang sebelumnya kita kan online ya, apalagi angkatan 2020 nih, baru pertama kali banget kita offline. Coba dari Adela dulu. Oke. Perasaannya, Nih, kalau aku sih ngerasanya jadi kayak maba lagi ya. iya Soalnya, bener. ya bukan. Saya kan dari awal kita belum pernah offline gitu kan, belum pernah ngerasain belajar di kelas di kampus gitu kan. Jadi kayak berasa maba lagi gitu, padahal udah semester 4 gitu kan. Terus, senang juga sih karena bisa ketemu teman-teman gitu. Terus, jujur juga aku lebih paham gitu kalau offline. Soalnya kalau online kan kita jadi kurang fokus gitu ya. Terus nggak dapet vibes belajar gitu loh. Vibes belajar. Kalau di kelas kan ada temennya gitu kan pada belajar. Jadi ada vibes belajar gitu. Jadi lebih semangat Lebih juga. semangat. Oke. Untuk kalau dari Fikri sendiri gimana nih cerita-cerita tentang offline? Dulu semester Mungkin 1 ini online ya? masih online. Iya. Gimana nih baru offline, apalagi maba kan kamu? Iya, maba Kio. Mungkin kalau dari aku sendiri lebih enak offline ya Kak. Mungkin kayak dari praktikum, tutor dan kuliahnya sendiri lebih paham juga dan lebih langsung ke otak gitu loh. Jadi kalau online kan kita bisa join, cuma kita bisa rebahan, main HP dan lain-lain. Main IG, Terus kalau offline tuh mau nggak TikTok. mau kita harus berpikir gitu. Iya. Terus kalau offline tuh bedanya pertemanan sih, kayak kita nambah teman lagi yang aslinya kita cuma deket di WA, deket di online doang, cuma tapi di offline ini kita bisa nambah teman lagi gitu, langsung tatap muka juga kan gitu. Oke, terima kasih dari Fikri. Kalian itu nggak sih kayak lihat teman-teman itu mukanya asing gitu nggak sih? Ada yang baru kenal, padahal udah sering cecetan tapi kok mukanya asing gitu. Iya Kalau Kak, dari iya aku Kak. sering Iya, ada. banyak kan Bahkan ya. itu sih kayak, kamu siapa gitu, namamu siapa? Iya benar. Padahal kalau di chat kan kelihatan ya namanya siapa gitu. Aku lagi ngomong sama siapa kelihatan namanya. Tapi kalau udah ketemu kayak, "Hah, kamu tuh yang mana?" gitu. Iya benar banget ya Allah. Bisa gitu. Eh, Mungkin selanjutnya langsung deh. Nah, untuk dari Adela sendiri itu lebih prefer online apa offline?
Oke, kalau dari aku sih prefer offline ya, karena ya itu tadi aku bilang, lebih lebih masuk gitu ke otak materinya. Terus Hmm, ada vibes belajar aku jadi lebih semangat soalnya, kalau di rumah tuh kan belajar sendiri ya, jadi kayak iya. nggak ada motivasi gitu loh. Kalau di kampus kan kayak lihat teman-teman, ih pada nyatet gitu, masa aku nggak nyatet gitu kan, akhirnya aku nyatet gitu kan. Kalau di rumah kan ya nggak nyatet, ya mau terserah gitu. Jadi, aku lebih prefer offline gitu. Iya benar banget. Kalau dari Fikri, kamu prefer online apa offline? Eh, sama kayak Kak Adila sih, lebih prefer ke offline-nya, yaitu lebih paham ke materi aja sih. Soalnya di offline tuh mau nggak mau kita harus dengerin dosennya gitu, nggak bisa rebahan Pak atau gimana gitu. Iya benar banget. Dari kalian ngerasain nggak sih perbedaan offline, online dan offline? Kalau dari Fikri dulu nih. Ngerasain perbedaannya, ngerasain banget sih Kak, lebih ke capeknya ya. Mungkin kan ini di mungkin di kuliah ini kan nggak cuma kuliah juga kan Kak, ikut organisasi dan UKM juga nih. Hmm, Kayak ya udah kayak waktunya tuh kayak bener-bener kayak kadang tabrakan, kadang gimana gitu doang sih. Mungkin itu sih kayak lebih ke manage waktu aja. Ya apalagi kan kalau dari kuliah sendiri kan gimana ya? Nggak kayak SMA kan kayak dari pagi langsung full sampai sore. Kita kayak lompat-lompat kan jadwalnya. Jadi ntar habis kuliah ini, habis itu nganggur, ngapain, bingung, diem dulu, habis itu ntar lanjut jam 1 gitu kan. Jadi bolak-balik capek. Oh, kalau Benar, dari benar, benar, benar. kalau dari Adela sendiri ngerasain nggak sih perbedaannya? Nah, ini lagi nanya aku ya. Iya. Tadi dia aku putus-putus. Perbedaannya, ya itu, Iya. kerasa sih. Maksudnya kayak tadi Fikri bilang ya, capeknya juga. Hmm. Kalau di aku sih, kalau misalkan online tuh capeknya lebih ke capek mata ya. Karena aku kan juga minus kan matanya dan Oh, silinder juga. Jadi kalau kelamaan lihat layar tuh pusing kepalanya terus matanya juga capek gitu kan. Kalau misalkan offline lebih capek ke fisiknya ke ininya, ke badannya kali ya. Karena kan langsung ke kampus gitu kan, terus jalan juga, ada jalan-jalannya gitu kan. Nah, itu mungkin lebih capek ke itunya, ke badannya gitu. nah iya apalagi kan kalau offline juga materi bisa langsung masuk nggak sih? Mhm, betul. Ya lebih gampang masuknya kayak nggak ke distract yang lain. Misal tiba-tiba ada notif siapa live kita langsung lihat kan nggak bisa kalau offline. Kamu gitu ya, Hen? Iya sih. Ketahuan Kayaknya Fikri deh. nih juga nih kalau ada notif TikTok nih. Coba gimana Fikri? Wah, wah, gini. Gila. Pasti Papi kabarnya nggak culo, jelas, papi culo. random, random. Ini ketularan karya nih pasti nih. Ketularan Rian ya Allah. Adalah bisa nggak nih papi culo? Nggak bisa. Oke, oke, oke. Selanjutnya nih dari kalian kan kalian sendiri kan memang aktif ya dalam organisasi atau UKM ya, apalagi si Adela kan ketua basic, ketua basic kan ya Adela. Terus si Fikri sekarang aktif di teater sama BEM kan. Iya. Untuk dari Adela sendiri gimana ya? Ada pandangan nggak sih pandangan dari Adela itu tentang offline gitu, tentang kegiatan organisasi yang sekarang udah mulai offline? Coba pandangan dari Kak Adela gimana? Oke, kalau dari aku kebetulan nih di minggu ini mau ada di weekend ada 2 proker yang offline gitu. Sebelum-sebelumnya kan online kan. Nah, kalau dari aku tuh kelihatan jadi lebih ribet gitu, karena kalau online kan kita tinggal nyiapin
room Jimit aja gitu kan, terus nyebar undangan, terus ya udah gitu kan nanti pada datang. Kalau misalkan offline kita harus kayak bikin surat untuk peminjaman ruangan, terus belum nanti kayak minta tanda tangan suratnya dan lain-lain gitu kan. Terus belum juga nanti harus ada konsumsi kan dananya berarti Ya, nambah gitu kan. nambah lagi dananya. Iya. Jadi kayak ya kelihatannya jadi lebih ribet sih. Mungkin juga karena pertama kali ini ya offline ya, karena sebelum-sebelumnya kan online terus gitu. Jadi ada rasa rada kaget gitu, ih kok ternyata seribet ini gitu. Cuman ya udah, mungkin nanti akan terbiasa juga gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau dari aku. Lebih capek juga nggak sih, Adel? Iya bener-bener. Karena kita harus datang langsung gitu kan. Harus Terus datang juga langsung. terus juga kalau misalkan ada yang bentrok, itu kita nggak bisa datang di keduanya gitu kan. Kalau online kan kita bisa double device Bisa gitu kan. double Jimit device. Iya betul. Jadi nggak bisa membelah diri jadi amuba. Amuba. Kalau dari Fikri, pandangan terkait ini semua kegiatan kan sekarang udah mulai ada yang offline nih. Gimana nih pandangan dari Fikri sendiri? Mungkin pandangan aku sendiri tuh lebih ke itunya sih Kak, lebih ke kayak dapat temen lagi sih, kayak relasi dari kalau teater kan dari mungkin dari kimia ya sama sih kayak organisasi, kayak dapat relasi dari jurusan lain juga. Terus ya bener sih lebih kalau ini kan teater lagi sibuk-sibuknya nih Kak, lagi proker jalan kayak mau ada pentas, terus ada lomba yang menolak buat peksimitas nih gitu. Jadi kayak tiap hari ke MIPA mulu, jadi kayak ya gitu lebih ke capek gitu sih Kak. Sering Wah, kalau teater juga sering latihan nggak sih? iya Kak, makanya itu kayak bentrok kadang kayak latihan buat lomba, kadang latihan itu gitu. Nah, kalau dulu itu teater kalau latihan gimana? Pas masih online. Oh, kalau masih online lebih ke kayak latihan yang lebih simpel aja sih, kayak mungkin kalau setahu aku ya Kak, kalau ada yang salah mungkin kayak puisi gitu kan bisa dilatih dari online gitu kan Kak, Online. gitu sih gitu. Makanya ke offline ini tuh kayak lebih pada kaget nih, nggak tahu apa-apa tentang lighting dan setting dan gitu-gitu deh. Jadi kayak ya udah belajar lagi dari awal gitu. Awal juga harus butuh bantuan dari kakak tingkat sebelumnya juga ya. Iya benar, 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 benar. Oke, selanjutnya dari kalian ada harapan nggak sih buat perkuliahan kali ini yang sudah mulai hampir semuanya offline semua nih? Dari Fikri dulu deh, harapannya. Harapanku mungkin lebih ke siapin kesehatan aja sih, kan kita kan di sini kan kayak rantau gitu kan Kak, sendirian juga kan, jadi kayak lebih perhatiin kesehatan juga per orangnya gitu. Terus mungkin lebih ke gimana cara belajar gitu sih Kak, kan kita ikut organisasi, ikut ini kan bingung nih kapan belajarnya, gitu aja sih Kak, mungkin kapan Harus nugas kapan bisa, belajar gitu. ya memanage waktunya itu harus bisa Iya ya benar, sekarang ya. iya benar ya. Kalau dulu kan memang bisa disambi gitu. Kami ya. Kalau sekarang udah susah. Ya. Kalau dari Adela sendiri gimana nih harapannya? Kayak kalau dari aku harapan untuk kuliah offline dan juga kegiatan organisasi ya offline ya. Mungkin harapannya semoga makin ini sih kayak makin lancar dan aku jadi makin terbiasa juga sama apa tuh pembagian waktunya gitu dalam memanage waktu aku gitu. Jadi aku semoga nantinya bisa makin terbiasa untuk ya membagi-bagi waktu itu. Terus kayak yang tadi Fikri bilang juga semoga kesehatannya nggak ngedrop ya karena kan pasti harus bolak-balik kampus gitu kan. Oh, iya, Gitu. Terus juga semoga ekonomi stabil karena harus beli bensin. harus makan tiap hari ya Bu. Iya. Harus irit. Shopee Mm-mm. jangan lupa dihapus. Aduh itu. Jangan Aduh. sering check out. Jangan buka Shopee malam-malam sih. Iya Karena bener. kadang suka bikin jadi pengen check out gitu loh kalau malam-malam. Nggak tahu Iya. kenapa. Kalau nggak TikTok Shop. Apalagi kalau gratis Ya. ongkir lagi live. Aduh, udah. Iya.
godaan banget itu. Aduh. Mana di mana-mana ada itu kali, ada apa, all shop-nya gitu ya, di semua Iya. sosmed kayaknya. Instagram ada, TikTok ada, Twitter juga ada. Sekarang semua semuanya. menuju kepada itu dagangan online semua. Iya, bener. Selalu ada godaan. Yang penting kita harus bisa memanage uang Ya, karena kita dan anak waktu. rantau. Adela sendiri, oh ya tadi belum tanya, Adela asal mana ya? Oh, aku asal Purwokerto. Oh, Purwokerto. Kan tadi. Tapi sekarang belum bilang. iya belum. Sekarang di rumah. Iya, di rumah. Oh, oke. Kalau Fikri nih, tadi dari mana? Fikri? Aku dari Demak, Kak. Demak. Iya. Masya Allah. Kenapa sih Fikri? Di Demak ada apa nih ciri khas makanannya? Males ini pertanyaannya ya gak gue tahu. Belimbing sih kata gue ya, soalnya ada patungnya. Emang iya di Demak ada patung belimbing. Iya gitu. Di sana banyak pohon belimbing. Apa gimana? Apa Harusnya iya kayak sih, Kak. Tapi kenyataannya gimana? Nggak ada. Kamu orang Demak bukan sih, Fikri? Jarang lihat juga sih, cuma gitu kayaknya ikonnya belimbing gitu deh, Kak. Oh, jangan-jangan ini nggak tahu bau belimbing nih? Tahu kan? Bau belimbing. Tahu lah. Segitiga gak sih yang segitiga? Yang ada kayak gini-gini kan? Bintang nggak sih? Bintang. Segitiga sih males banget. Iqbal sih juga. Kalau segitiga mah itu Fikri. Overdosis rumah. Aduh, udah tercemar TikTok. Ya Allah, ketularan Amel. Terakhir harapan pribadi kalian apa nih dalam waktu dekat ini? Ada harapan yang ingin dicapai nggak dari diri kalian pribadi? Kalau dari Fikri? Kalau dari aku sendiri, mungkin karena hektik kayak lebih gara-gara bentrok banget kan, proker BEM, terus proker dari Raja, terus apalagi perkuliahan, mungkin lebih ke itu sih, Kak, apa namanya, tahu mana prioritas gitu loh, Kak. Jadi tahu dan paham. Jadi aku pastinya kayak prioritasin yang mana yang penting gitu sih. Kadang ke receh atau ke kuliah atau itu gitu. Oh iya, apalagi kan receh emang kalau latihan emang loyal banget. Bisa waktunya bisa panjang. Ya itu. Kalau dari Adela, apa nih harapan pribadi Adela? Oke, kalau dari aku sih mungkin kalau harapan terdekat ya bisa ini sih, paham PTP. Iya, PTP. Boleh nggak sih di sini? Itu sih kayak setelah Lebaran itu nggak sih jadi gambudeng? PTP tuh aku belum paham kan, jadi itu kayak goals terdekat sih, kayak pengen ngejar gitu biar nanti UAS kan kayaknya offline ya, jadi harus bisa gitu kan. Iya. Itu terus mungkin kayak aku bisa bagi waktu lagi karena aku kan nggak cuma kuliah ya, ada organisasi sama ada part time, jadi apa namanya, manage waktunya tuh kadang suka susah banget gitu, kayak apa ya, kadang ada tugas yang malah nge-deadline gara-gara itu. Jadi aku kurang bisa manage waktu gitu. Terus sama ini sih, mungkin nanti harapan aku kayak proker-proker basic bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Gitu. Amin. Oh ya, tadi gimana perdana PTP offline? Wah, oh iya. Kelas A. Mantap. Sebenarnya sih nggak terlalu ini ya,
Cuman karena Deg-degan aku gitu enggak kan? Apa gimana? sebenarnya nggak terlalu kayak nakutin gitu. Cuman Nah, karena nggak paham, jadi waktu ditanya, terus kan jadi nggak bisa jawab. Nah itu yang bikin deg-degan. ya Allah. Tapi sering nanya nggak sih kayak di online kalau di Iya, kalau ya tadi nanya. Cuman nggak yang nunjuk secara personal gitu. Maksudnya kalau di online kan langsung tunjuk nih siapa gitu. hmm, Kalau di offline tuh tadi emang nunjuk sih, tapi nggak yang apa ya. Kalau nggak bisa ya udah dilewatin gitu. Adela kena tunjuk nggak? Iya kena tadi. Aku soalnya duduk di barisan kedua kan. Jadi aku kena. Jadi Untung bisa kalau jawab loh. untung. Berarti Tuh. kalau PTP duduk di belakang apa gimana? Di belakang juga kena sih. Apalagi kalau namamu diapal nggak? Enggak, alhamdulillah. Ya udah. Soalnya tadi kayak random gitu manggil nama yang ibunya apal, kayak Aji, terus Awis apa ya. Jadi Untung nggak dihafal nama aku. Sorry ya, Kri, ini perbincangan iya benar. semester 4. Kamu harus siap-siap, Ri. Iya. Iya. Oh ini terakhir banget nih, saran dari kalian buat mahasiswa lain agar dapat memanajemen waktu dan menjalani kuliah, kegiatan organisasi itu apa nih saran dari kalian? Mungkin dari Adela. Oke, kan tadi aku udah bilang ya kalau aku juga masih belajar gitu. Mungkin sarannya mungkin ini sih skala prioritas ya. Kayak mana dulu yang memang benar-benar harus diprioritaskan gitu. Berarti itu dulu yang dikerjain gitu. Nanti yang lainnya bisa berurutan gitu, menyusul mana yang prioritas kedua, mana yang ketiga gitu. Jadi dalam waktu itu kita bisa menyelesaikan semua itu gitu. Dan kalau bisa tuh kayak kita kasih deadline ke diri kita sendiri gitu, kayak aku harus selesai ini sebelum tanggal ini gitu. Jadi misalkan tugas gitu bisa selesai gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin kayak lebih ke prioritas aja. Hah? Bentar. Gimana? Berarti kalau dari Adela sendiri itu tipe yang kayak ngelis gitu, kayak hari ini aku mau ini gitu apa enggak sih, apa let it flow aja? Kalau aku sejujurnya enggak sih, jarang ngelis. Cuman ada sih ngelis gitu. Cuman lebih let it flow gitu. Tapi tetap ada ininya, kayak mana dulu yang bakalan aku kerjain gitu. Cuman ya tapi sambil jalan gitu, ngerti gak? Jadi nggak kayak saklek ngelis gitu loh. Ya nggak harus terpaku dengan list gitu ya. Uh, Tapi kalau Adela itu malam belajar nggak sih? Fikri ini Adela pinter kalau tahu. Kalau mau tanya-tanya matkul ke Adela aja. nggak gitu. Siap. Biasa saja. Kalau malam, Iya. aku sebenarnya nggak belajar sih. Aku tuh belajarnya kalau ngerjain tugas. Jadi jadi ngerjain tugas tuh sekalian belajar. Gitu. Jadi kalau nggak ada tugas, emang dasarnya pinter ya Adela sih. ya nggak juga sih. Kalau aku tuh gini prinsipnya, kayak di kelas itu kalau bisa aku langsung paham gitu, biar nanti nggak usah belajar lagi. Biar nggak ngulang lagi. Cuman ya itu tadi ada satu yang nggak paham. Satu itulah ya yang memang susah sih menurut aku dari matkul semester ini. Apalagi kalau nggak banyak latihan. Harus ada attention lebih ke matkul itu. Betul. Oke, makasih ada lo. Kalau dari Fikri gimana nih saran buat mahasiswa lain biar bisa Mungkin kalau dari aku sendiri, dari maba udah belajar ngenot sih Kak dari HP, kayak to-do list gitu, apa yang mau aku lakuin hari ini gitu. Itu ngaruh banget sih Kak. Jadi aku yang mahasiswa baru gitu. Soalnya kayak
Jadi tuh udah deadline gitu Kak. Aku mau ngelakuin ini, aku mau ngelakuin ini, aku mau ngelakuin ini gitu Kak. Gitu sih. Mungkin kurangnya tuh kayak gara-gara deadline-nya mepet-mepet jadi kayak agak mungkin kadang telat gitu. Mungkin itu aja sih gitu. Oh iya, oke oke. Terima kasih Fikri. Mungkin kayaknya cukup sampai sini podcast bareng Mati kali ini pada bulan Mei. Terima kasih buat Adela sama Fikri yang sudah nyempatin waktunya buat join di Zoom ini podcast Batik. Terima kasih banget udah jadi bintang tamu. Juga mohon maaf kalau ada salah kata dari saya selaku moderator. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.